Jibril fi hawa. Jibril menawarkan diri yang berada di atas langit. Faqala, kemudian Jibril berkata, alaka hajah? Apakah engkau memiliki keperluan? Faqala Ibrahim, maka Ibrahim alaihissalam berkata kepadanya, amma ilaika fala. Adapun kepada dirimu maka aku tidak butuh. Kalau maka mereka berkata di sini merekanya adalah orang musyrik. Falau kanatil istighasatu bi Jibril syirkan lam ya'ridha ala Ibrahim. Kalau istighosah kepada Jibril itu merupakan perbuatan kesyirikan, dia tidak akan menawarkannya kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, ini kata mereka. Ya, kita melarang kalau ada orang yang beristighosah kepada Jibril. Ya, kenapa? Karena Jibril itu tidak hadir, tidak ada. Ya, ketika dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita meminta kepada sesuatu yang gaib, tidak boleh. Nah, mereka berdalil ini Ibrahim alaihissalam boleh meminta kepada atau ditawarkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam istighosah oleh Jibril. Fal jawab. Maka jawabannya adalah anna hadza min jinsi syubhatil ula. Ini seperti atau satu jenis dari syubhat yang pertama. Fa inna Jibril arada alaihi an yanfa'ahu bi amrin yaqdiru alaihi. Sesungguhnya Jibril menawarkan kepada Nabi Ibrahim untuk memberikan suatu manfaat dengan perkara yang ia mampu untuk melaksanakannya. Ya, fa innahu kama qala Allah taala fihi. Karena sesungguhnya Jibril alaihissalam sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, syadidul quwa dalam surat An-Najm. Jibril itu sangat kuat. Falau adina Allahu lahu an ya'khudha nara Ibrahim wa ma haulaha minal ardi wal jibali. Minal ardi, na'am, wal jibali yulqiha fil masyriqi aw maghribi la fa'ala. Kalau sekiranya Allah Subhanahu wa taala mengizinkan bagi Jibril untuk mengambil api dari Nabi Ibrahim dan sekitarnya dari bumi, gunung dan dilemparkan ke belahan timur ataupun belahan barat, la fa'ala. Tentu Jibril akan melaksanakannya. Walau amarahu an yadha Ibrahim fi makanin ba'idin anhum la fa'ala. Kalau Allah perintahkan Jibril meletakkan Nabi Ibrahim di tempat yang jauh dari mereka, tentu akan dilakukan. Walau amarahu an yarfa'ahu ila sama'i la fa'ala. Kalau Allah perintahkan untuk mengangkat Nabi Ibrahim ke langit, tentu akan dilakukan. Wa hadza, dan yang seperti ini karajulin ghaniyyin lahu malun katsirun. Seperti seseorang yang kaya, ia memiliki harta yang banyak. Yara rajulan muhtajan, ia melihat seorang laki-laki yang butuh bantuan. Kemudian fayaridu alaihi an yuqridahu, ia menawarkan kepada laki yang butuh bantuan tersebut untuk meminjamkannya uang. Aw an yahabahu syai'an yaqdi bihi hajatahu, atau memberikannya hadiah, sesuatu yang bisa menunaikan hajatnya. Fayaba dzalika ar-rajulul muhtaj, maka laki-laki yang butuh tersebut enggan menerimanya. An ya'khudha wa yasbira ila an ya'ti Allahu birizqin la minnata fihi li ahadin. Dan dia bersabar sampai Allah datang membawakan rizki kepadanya yang tidak ada jasa seorang pun dalam rizki tersebut. Fa aina hadza min istighasatil ibadah? Maka di mana ini dari istighasah bentuk ibadah wasyirk dan juga kesyirikan. Lau kanu yafqahun, kalau sekiranya mereka memahami. Artinya, kalau mereka berdalil dengan kisah Nabi Ibrahim yang ditawarkan oleh Jibril, sebagaimana Nabi SAW juga pernah ditawarkan ketika dakwah ke Taif. Ketika dakwah di Taif, Nabi Muhammad SAW diusir, dilempari batu sampai diarak sama anak-anak. Terlukalah tumit Nabi SAW dengan lemparan batu. Kemudian Nabi SAW keluar dari kota Taif dengan perasaan yang sangat sedih karena diusir, dakwahnya tidak diterima. Maka datanglah malaikat kepada Nabi SAW bahwa sesungguhnya ya dua malaikat penjaga gunung
mengirimkan salam kepadamu wahai Muhammad. Kalau mau kota tersebut akan dihimpit, remuk penduduknya semuanya mati. Ya, akan tetapi dilakukan enggak oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tidak. Tidak diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam agar dihancurkan. Fa innahum la ya'lamun. Sesungguhnya mereka itu enggak tahu. Mereka enggak tahu, makanya berbuat hal-hal bodoh. Seorang nabi yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak kepada tauhid, menjauhkan mereka dari kesyirikan, justru ditolak sama mereka. Dan seperti ini bentuk istighosah kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Karena yang seperti ini merupakan bentuk pertolongan bagi yang mampu. Yang tidak kita bolehkan adalah ketika istighosah tersebut kepada orang yang sudah mati. Istighosah sama orang yang sudah mati ini merupakan bentuk kesyirikan. Kenapa? Karena ketika kita meyakini orang mati tersebut bisa memberikan pertolongan, seakan-akan mereka memiliki salah satu hak dari rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan mereka memiliki kekuatan untuk memberikan rezeki, memberikan manfaat, memberikan mudarat. Jelas ini merupakan kesyirikan. Nah, kemudian selanjutnya ketika seorang tersebut meminta kepada sesuatu yang gaib, ya maka kita berkeyakinan atau orang tersebut berkeyakinan bahwa sesuatu yang gaib tersebut bisa mendengar dari kejauhan. Ia memiliki kuasa, ia memiliki kekuatan sehingga bisa mendengar dari kejauhan, bisa memberikan permintaan orang yang meminta tolong. Ini kan keyakinan apa? Keyakinan syirik. Tapi kalau misalnya kita minta tolong sama orang yang ada di hadapan kita dan dia mampu untuk menolong kita, itu merupakan istighosah yang terlarang atau tidak? Tidak. Ini sudah kita bahas dalam kajian usul salasah. Kalau kita dikejar sama anjing misalnya, kemudian kita minta tolong sama seseorang yang bisa melindungi, maka yang seperti ini merupakan bentuk istighosah yang dibolehkan. Atau minta doa kepada orang saleh, boleh atau tidak? Asalkan orang saleh tersebut hidup dan juga hadir di hadapan kita. Kalau orang solehnya ada di Jakarta, antum mintanya di sini. Ini nggak benar kan? Minta, wahai Syekh Fulan, selamatkan saya. Ya, dia adanya di mana? Jauh di kota lain. Walaupun dia hidup, kita adanya di sini di kota Karawang. Ini nggak boleh. Karena permintaan kita terhadap orang yang gaib tersebut tidak ada di hadapan kita, ini memiliki keyakinan bahwa orang tersebut bisa mendengar, bisa menunaikan hajat walaupun dia berada dalam kejauhan, punya kekuatan, punya kuasa, punya bagian dari rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga ini terbantahkan ketika mereka berhujjah dengan kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Ditawarkan sama Jibril, enggak ada istighosah kesyirikan di sini. Ya, ini sama seperti apa dalilnya? Ada orang kaya. Ini orang kaya. Punya banyak uang. Dia lihat ada orang miskin, dan orang miskin tersebut butuh bantuan, ditawarkan sama dia, mau nggak nih saya pinjamkan uang biar kamu bisa beli kebutuhan rumah tangga? Nggak mau? Ya udah deh, saya kasih hadiah, ambil aja nggak usah diganti. Nggak mau juga. Ya, dia bersabar dan menunggu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala agar ketika dia tersebut benar-benar mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala tanpa bantuan orang lain, tidak ada minnah, tidak ada jasa orang lain yang bisa disebut nantinya. Kamu kan dulu susah, saya yang bantu. Kamu kan dulu lagi melarat, saya yang mengurangi kesusahan kamu dan lain sebagainya. Nah, ini namanya minnah. Seorang merasa berjasa dengan pemberiannya, bantuannya, dia nggak mau yang demikian. Sama nggak dengan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam? Sama. Istighosahnya di mana? Istighosah syiriknya di mana? Istighosah ibadahnya di mana? Yang seperti ini istighosah yang diperbolehkan. Dan Jibril tersebut hadir atau tidak? Hadir. Dilihat sama Nabi Ibrahim. Beda dengan kalau misalnya kita nih istighosah sama Jibril. Jibril ada nggak? Nggak ada di sini. Kita nggak tahu, gaib. Beda dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Beda dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Maka diperhatikan tentang masalah syaratnya. Nah, ini syubhat yang terakhir yang dibawakan oleh musannif. Nah, akan tapi di sini ada penutup dan ini juga menjawab syubhat.
Walinakhtimal kalam insyaallah taala, dan kita akan menutup pembicaraan insyaallah taala bimas'alatin azimatin muhimmatin jiddan, dengan permasalahan yang sangat besar dan sangat penting. Tufhamu mimma taqaddama, bisa dipahami dari apa yang telah lalu. Nah, jadi di sini akan dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab tentang syubhatul amal. Syubhat berupa amal perbuatan. Yang sebelumnya syubhatul aqwal. Syubhat berupa perkataan. Jadi mereka berhujjah dengan hadis, berhujjah dengan ayat untuk membela kesyirikan mereka. Nah, sekarang ini ada syubhatul amal. Apa itu syubhatul amal? Ketika Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab berdakwah, kemudian menulis sebuah kitab, memberikan surat kepada para pembesar-pembesar ya yang dianggap sebagai para ulama di zaman beliau. Risalah tersebut ini banyak diterima sama kebanyakan orang. Ya. Risalah tersebut ini sampai kepada banyak orang. Nah, ketika sampai dengan penjelasan yang sangat mudah, dengan dalil-dalil yang bisa dipahami sebelet-belet orang, sebodoh-bodoh orang itu bisa dipahami penjelasan Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Kan tulisannya tipis-tipis, kecil-kecil kan, enggak besar-besar, enggak berjilid-jilid sampai belasan, tidak. Kitab Tauhid, Usul Salasah, ya, kemudian Qawaidul Arba, Usul Sittah, Hasbus Syubhat, kan tipis-tipis. Ya, cuma beberapa lembar saja bentuk risalah. Dengan dalil-dalil yang bisa dipahami sama orang yang paling awam sekalipun. Ya, bisa dicerna dengan pemikiran mereka. Enggak seperti tulisan filsafat yang kalau misalnya kita pengen paham harus muter-muter dulu, harus mikir panjang dan lain sebagainya, enggak. Seperti itulah fitrah. Seperti itulah dakwah dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Karena tujuannya ingin memberikan pemahaman yang benar, manfaat kepada manusia. Nah, akhirnya mereka memberikan syubhat yang lain. Udah dapat risalahnya, sudah dapat kitabnya, mereka juga membenarkan ini memang benar. Dalil-dalilnya sahih, dalil-dalilnya itu sesuai dengan fitrah dan inilah Islam. Tapi kita nggak bisa melaksanakannya. Kenapa? Negeri kita ini mayoritasnya orang-orang yang seperti itu. Ya, kalau misalnya ada masalah datangnya ke dukun. Ya kan? Kalau misalnya mereka pengen kaya datangnya ke keramat-keramat, ke kubur-kubur. Nggak bisa kita itu melaksanakannya. Kenapa? Karena mayoritas penduduk negeri berada dalam hal yang dilarang ternyata. Kita nggak kuasa. Nah, ini namanya syubhatul amal. Syubhat berupa perbuatan, tahu ilmunya nggak mau diamalkan, dan mereka berharap ini merupakan uzur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya dijelaskan dalam penutup kitab kitab Kashfus Syubhat. Nah, walakin nufridu lahal kalam, akan tetapi kita sendirikan pembicaraannya li'idhami sya'niha, karena perkara ini perkara yang besar. Wa likasratil ghalati fiha, dan karena banyaknya kesalahan di dalamnya. Ya, ini sering kali kita bertemu dengan demikian. Kalau kita berdakwah misalnya, kita jelaskan Quran, kita jelaskan sunnah, kita berikan hadiah majalah, berikan hadiah kitab, ya, kita berikan link ceramah untuk zaman sekarang dakwah lewat medsos misalnya kan. Ini orang gampang paham kalau memang dakwah tersebut bersumber dari Quran dan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena sesuai dengan fitrah. Tapi ada aja orang beralasan, saya nggak bisa. Saya nggak bisa meninggalkan kebiasaan saya berbuat bid'ah misalnya, karena apa? Ini perbuatan mayoritas manusia. Sering nggak kita dapati seperti itu? Sering. Ini namanya syubhatul amal. Ya, karena kita berbicara tentang kesyirikan, ini perkara yang besar. Kalau orang masih rela berbuat kesyirikan, ya, ia potong sapi, sapinya dilempar ke laut, terpaksa. Karena apa? Kebiasaannya sudah seperti ini. Ya, ini nggak benar yang seperti ini. Ya, ini nggak benar seperti ini. Nggak bisa dia berdalih dengan adat kebiasaan,
berdalih dengan kebanyakan orang untuk tetap melakukan perbuatan kesyirikan dengan nama apapun tidak boleh. Fanaqul, maka kita katakan, la khilafa anna tauhid la budda an yakuna bil qalbi wal lisani wal amal. Nah, diberikan mukaddimah. Ya, biar kita paham dengan jelas kapan seorang disebut muwahhid, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada perselisihan bahwasanya tauhid harus ada dengan hati, dengan lisan, dan juga dengan amal perbuatan. Sebagaimana iman. Iman itu diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, kemudian diamalkan dengan perbuatan. Wa hakadha tauhid. Demikian juga tauhid. Kalau sekiranya seorang hanya mengetahui saja, meyakini saja, tanpa lisannya mengucapkan, tanpa dia mengamalkan tauhid tersebut, disebut muwahhid, tidak bisa. Harus terkumpul tiganya. Atau sebaliknya, lebih parah lagi, ada orang mengamalkan, ada orang mengucapkan tauhid, tapi hatinya tidak meyakini. Ini seperti orang munafik. Maka di sini disebutkan, fa in ihtalla syai'un min hadza, kalau hilang sesuatu dari tiga ini, lam yakunir rajulu musliman. Seorang laki-laki tidak bisa dikatakan sebagai seorang muslim. Fa in arafa tauhida, kalau dia telah mengetahui tauhid, walam ya'mal bihi, dan dia tidak mengamalkan tauhid tersebut, fahuwa kafirun mu'anidun, dia adalah orang yang kafir, mu'anid, orang yang menentang, kafir'aun wa iblis wa amsalihima, seperti Fir'aun, iblis, dan juga yang semisalnya. Karena kalau kita tanya, Fir'aun itu meyakini Allah atau tidak? Meyakini dalam hatinya, tapi apa yang terjadi? Dakwah Nabi Musa ditentang. Hatinya meyakini, tapi dia kufurnya juhud. Juhud itu adalah dia tahu kebenaran itu lain, dia mengamalkannya lain lagi. Ini namanya juhud. Ya, dia tahu ini kebenaran, tapi nggak mau mengamalkan kebenaran, justru menyelisihi dan menentang kebenaran. Ini Firaun, iblis, tahu Allah atau tidak? Tahu, karena dulu tinggalnya di mana? Di surga. Dulu tinggalnya di surga. Tapi pengetahuan saja tentang Allah, kalau dia tidak bertauhid, tidak tunduk pada Allah Subhanahu wa taala, bermanfaat? Enggak bermanfaat. Ini jawaban kelak pada mereka yang sudah sampai risalah Syekh Muhammad kepada mereka. Mereka memahami ini adalah kebenaran, tapi tidak mau mengamalkan, yang enggak beda dengan Fir'aun dan juga iblis. Enggak beda dengan Fir'aun dan juga iblis. Wa hadza yaqlatu fihi katsirun minan nas, dan ini sangat banyak manusia terjatuh dalam kesalahan tersebut. Wa yaqulun, dan mereka mengatakan hadza haqqun wa nahnu nafhamu hadza. Ini benar dan kami memahami hal ini. Wa nashhadu annahu al-haq, dan kami bersaksi bahwa itu adalah kebenaran. Lakinna la naqdiru an naf'alahu wa la yajuzu inda ahli baladina illa man wafaqahum wa ghairu dzalika minal azab. Ya, akan tetapi kami tidak sanggup untuk melaksanakannya. Wala yajuzu inda ahli baladina, tidak ada yang berjalan ya di penduduk negeri kami illa man wafaqahum, kecuali orang yang sesuai dengan mereka. Artinya tidak bisa berjalan di sini maksudnya tidak bisa hidup ya di penduduk negeri kami, kecuali orang yang sesuai dengan mereka, sepakat dengan mereka dalam kesyirikan. Wa ghairu dzalika minal a'dzar, dan yang lain sebagainya dari uzur yang mereka lontarkan. Nah, ini hujah mereka nggak mau mengamalkan karena apa? Takut sama manusia. Karena apa? Khawatir terhadap keselamatan mereka. Walam yadril miskin, dan orang yang miskin di sini artinya apa? Kasihan. Bukan miskin di sini miskin harta, bukan. Dan tidak tahu orang yang kasihan tersebut bahwa ghalibal a'immatil kufri, dominannya para imam-imam kekufuran, ya'rifunal haq, mengetahui kebenaran. Walam yatrukuhu, dan tidaklah meninggalkan kebenaran tersebut illa li syai'in minal a'dzar, kecuali mereka memiliki uzur menurut persangkaan mereka.
Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ishtaru bi ayatillahi samanan qalila. Mereka membeli atau menjual ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dengan harga yang sedikit. Wa ghairu dzalika minal ayat, dan ayat-ayat yang lain. Kaqaulihi, seperti firman Allah, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenal Nabi Muhammad sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka. Artinya gini, kalau mereka berdalil dan mereka berhujjah bahwa bertauhid itu cukup mengetahui dan meyakini dalam hati, walaupun mereka mengamalkan dan masih mengikuti tradisi kebiasaan, walaupun itu adalah sebuah kesyirikan, larung saji, dia ke laut naik perahu, dilempar tumpeng, dia lempar beras, dia lempar macam-macam di sana, dia sembelih untuk memberikan keberkahan bagi nelayan, keberkahan bagi petani misalnya. Padahal ia meyakini ini nggak benar, ini merupakan perbuatan kesyirikan, tapi dilakukan sama dia. Dan dia mengatakan cukup. Yang seperti ini apa? Uzur kita. Kenapa? Kita ini bupati. Gimana kalau misalnya bupati tersebut harus apa? Harus ikut kepada seluruh kelompok golongan, harus memasyarakatkan budaya yang sudah ada. Ini kan nggak benar seperti ini. Benar apa enggak? Nggak benar. Ini bukan uzur. Ya. Dan ketahuilah bahwa para pembesar-pembesar kekufuran, tokoh-tokoh sesat, mereka itu tahu kebenaran. Ya, apakah dengan tahunya mereka kebenaran tersebut, tapi mereka menolak kebenaran tadi, menyebabkan mereka selamat dari hujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya tidak. Orang Yahudi, maka di sini disebutkan sebagai contoh orang-orang Yahudi. Orang Yahudi tahu kebenaran atau tidak? Tahu. Kenapa? Kitab ada sama mereka. Tapi justru mereka menjual ayat Allah Subhanahu wa taala dengan harga yang sedikit. Mereka jual ayat Allah Subhanahu wa taala dengan harga yang sedikit. Tahu kebenaran bahwa orang yang berzina sudah menikah itu dirajam, diganti sama mereka kalau yang berzina tersebut adalah tokoh masyarakat, diarak keliling kampung. Ya. Jadi keyakinan dia terhadap kebenaran ketika berbeda dengan amalannya, bermanfaat atau tidak dicela sama Allah Subhanahu wa taala. Justru Allah katakan ishtaru bi ayatillahi samanan qalila. Mereka menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit. Ya, mereka jual ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dengan harga yang sedikit. Dan ini ada juga di mana? Di kaum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada juga di kaum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mereka menjual ayat Allah Subhanahu wa taala dengan harga yang sedikit. Ya, untuk dagang. Banyak apa enggak? Banyak. Dikasih label bahwa inilah yang ada dalam Al-Qur'an. Ya kalau dagang aja udah. Nggak usah pakai ayat, nggak pakai hadis segala macam untuk melariskan dagangannya. Dia punya metode menyembuhkan, misalnya kan, dengan cara terapi ini segala macam, katanya inilah dari Al-Qur'an. Ini menjual ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dengan harga yang sedikit. Kalau dia mau terapi, kalau dia mau membuka klinik kesehatan, silakan saja buka halal. Tapi ketika dia hubungkan ini adalah metode Al-Qur'an, terinspirasi dari Al-Qur'an, mau apa segala macam, boleh apa enggak? Enggak boleh. Ini menjual apa? Ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dengan harga yang sedikit. Udah pijit-pijit aja, kenapa sih? Ya, enggak usah pakai apa dari Al-Qur'an apa segala macam. Ya, enggak usah. Ini sebab itu mau pakai obat seperti ini, mau pakai cara seperti ini dan lain sebagainya. Ketika emang itu berdasarkan pengalaman, kita sudah jelaskan ada namanya sabab kauni, boleh saja. Tapi tidak boleh dia pakai hadis, dia pakai ayat untuk melariskan barang dagangannya. Ini kan enggak benar nih seperti ini, ya. Banyak apa enggak? Banyak. Ini seperti orang Yahudi jadinya. Baik. Wa dzalika minal ayat, dan ayat-ayat yang lain. Kaqaulihi ta'ala, ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum.
Mereka mengenal Nabi Muhammad sebagaimana mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Pengetahuan ini bermanfaat nggak sama orang Yahudi? Nggak bermanfaat ketika mereka tidak mengamalkan, tidak mengimani Nabi Muhammad, justru memerangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini jelaskan bentuk yang lain dari syubhatul amal. Fa in amila bitauhid amalan zahiran, kalau dia mengamalkan tauhid dengan amalan yang nampak, wa huwa la yafhamuhu, dan dia tidak memahaminya, aw la ya'taqiduhu biqalbihi, atau dia tidak meyakininya dengan hatinya, fa huwa munafiq, maka dia adalah orang munafik. Jelas orang munafik berjihad bersama Nabi, salat bersama Nabi, tapi iman apa enggak iman. Kenapa? Karena takut jiwanya terancam dengan keberadaan dia di tengah-tengah Rasul dan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Wa huwa syarrun minal kafiril khalis, dia lebih jelek dari kafir yang murni. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar, sesungguhnya orang-orang munafik berada di kerak paling bawah dari neraka. Surat An-Nisa ayat ke-145. Wa hadhil mas'alah kabiratun tawilah, permasalahan ini besar dan juga panjang. Tatabayyanu laka, akan menjadi jelas bagimu, idza ta'ammaltaha fi alsinatin nas, apabila kamu perhatikan ya lisan-lisan manusia, tara man ya'riful haqqa wa yatrukul amala bihi, engkau melihat orang yang mengetahui kebenaran dan meninggalkan untuk mengamalkan kebenaran tersebut, li khaufi naqsid dunya, karena takut kekurangan dunianya. Banyak takut kehilangan jabatan, akhirnya apa? Ikut acara-acara kesyirikan. Makanya berat. Ya, jadi pejabat tuh berat. Ya, dia terpaksa hadir ini kan, akhirnya apa? Akidahnya tergadaikan, terjual akhirnya. Nah, au jahin, atau takut kehilangan apa? Kedudukan, martabat. Au mudaratin li ahadin, atau apa? Basa-basi sama orang. Ya, sekedar basa-basi akhirnya ikut perbuatan kesyirikan. Wa tara man ya'malu bihi zahiran la batinan. Dan engkau juga bisa lihat ada orang yang mengamalkan tauhid tapi di luarnya saja. Batinnya tidak demikian, hatinya tidak demikian seperti orang munafik. Fa idza sa'altahu, kalau engkau tanya dirinya, amma ya'taqidu biqalbihi, apa yang ia yakini dengan hatinya, fa idza huwa la ya'rifuhu, dia enggak tahu apa itu tauhid, apa itu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Walakin 'alaika bi fahmi ayataini min kitabillah, akan tetapi wajib bagimu memahami dua ayat dari kitabullah untuk membantah syubhat tadi. Apa syubhat tadi? Ya, bahwa mereka menganggap cukuplah sekadar pengetahuan bahwa ini merupakan kebenaran, tauhid itu harus mengesahkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi perbuatan mereka itu tidak sesuai dengan tauhid, tidak masalah. Maka ada dua ayat yang menjadi hujjah bagi kita. Ulahuma, yang pertama dari dua ayat tersebut, qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala surat Taubah ayat 96. La ta'tadhiru, janganlah kamu meminta uzur. Janganlah kalian meminta uzur. Qad kafartum ba'da imanikum. Kalian telah kafir setelah iman kalian. Nah, ini kisah Nabi Muhammad SAW pulang dari perang Tabuk melawan bangsa Romawi. Sepulang dari perang Tabuk tersebut, ada seseorang. Nah, para ulama ini berselisih. Orang tersebut apakah dia sahabat atau dia adalah orang munafik? Yang rajih dia adalah orang munafik. Ia berkata ketika dalam perjalanan pulang, ma ra'aitu misla haula, saya enggak pernah melihat seperti orang-orang ini. Ya arghabu butudan wa ajaban indal liqa, yang paling buncit perutnya dan juga paling penakut ketika berperang. Maksudnya siapa? Rasul dan para sahabat. Nah, diadukanlah kabar tersebut kepada Nabi SAW dan Nabi marah. Ya, kemudian orang tersebut datang kepada Nabi
ya kemudian ia mengatakan sesungguhnya kami itu nakhudu wa nal'ab, cuma bercanda dan juga main-main saja. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam hanya mengulang-ulang firman Allah surat At-Taubah, la ta'tadziru qad kafartum ba'da imanikum. La ta'tadziru qad kafartum ba'da imanikum. Kamu jangan minta uzur. Kamu telah kafir setelah keimanan kalian. Nah, ayat ini disebutkan fa iza tahaqqaqta, kalau kamu memastikan anna ba'da sahabati alladziina ghazaw ar-Rum ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwa sebagian sahabat yang berperang memerangi Rum bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kafaru, mereka kafir. Dan di sini kita mengetahui bahwa Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab merojikan pendapat bahwa yang berucap itu adalah sahabat. Kita katakan ahli tafsir ini berbeda pendapat, yang mengucapkan sahabat atau orang munafik. Yang rajih itu adalah orang munafik. Tapi menurut Syekh Muhammad di sini disebutkan an-naba ada sahabat. Dia adalah sahabat. Ia telah kafir bisababi kalimatin qaluha ala wajhil mazhi wal la'ibi, dengan sebab satu kalimat yang mereka ucapkan, ya ini karena bercanda dan juga main-main. Ya karena bercanda dan main-main aja bisa menyebabkan kekufuran. Ya, tabayyana lak, menjadi jelas bagimu annalladzi yatakallamu bil kufri, orang yang mengucapkan kekufuran, au ya'mal bihi atau ya'malu bihi, atau mengamalkan kekufuran, khaufan min naqsi malin, takut kekurangan harta, au jahin, kehilangan jabatan, au mudaratin li'ahadin, atau dia basa-basi terhadap seseorang, a'zamu mimman yatakallamu bi kalimatin yamzahu biha, ini lebih besar kekufurannya dibandingkan orang yang berbicara dengan satu kalimat yang ia bercanda dengan kalimat tersebut. Nah, kalau misalnya ada orang terpaksa nih, saya ini motong sapi kemudian saya pendem ya di dalam rumah saya sebagaimana kebiasaan orang untuk mencari keselamatan. Ini cuma ikut-ikutan saja ya, untuk melestarikan tradisi. Karena saya sebagai tokoh masyarakat, jangan sampai menimbulkan polemik dan lain sebagainya. Jadi cari aman. Banyak orang itu cari aman, gak mau menimbulkan polemik, gak mau mencari keributan, kata mereka. Dianggap dakwah tauhid itu adalah dakwah yang bikin ribut dan lain sebagainya. Ya biarin aja. Kalau sekiranya bikin ribut, biarin apa enggak? Biarin aja. Ya datangnya Rasul kepada orang-orang Quraisy itu bikin ribut apa enggak? Bikin ribut, bikin kasak kusuk, ya kan, bikin mereka jadi enggak tenang. Ya, makan enggak enak, tidur tak nyenyak. Gara-gara apa? Diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibadah mereka terganggu kepada berhala dengan datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sama taing kan gitu, mau bikin ribut apa segala macam, yang penting ini dakwah tauhid. Tapi orang banyak enggak mau, ya, dianggap bikin ribut, ya, bikin polemik, padahal ini adalah kebenaran. Nah, dia ucapkan, dia lakukan itu untuk bercanda atau tidak? Enggak bercanda. Tapi apa? Takut kedudukannya ini menjadi jelek di mata masyarakat. Takut hartanya menjadi hilang. Takut pekerjaannya tersebut menjadi hilang. Maka yang seperti ini lebih besar kekufurannya dibandingkan yang sekedar bercanda saja. Baik, ayat yang kedua. Wal ayatul tsaniyah, qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, man kafara billahi min ba'di imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Barang siapa yang kafir kepada Allah setelah keimanannya, kecuali orang yang dipaksa dan hatinya merasa tenang dengan keimanan. Walakin man syaraha bil kufri sadran, akan tapi orang yang hatinya lapang dengan kekufuran, fa alaihim ghadabun minallah, maka bagi mereka kemurkaan dari Allah, walahum adzabun azim, bagi mereka azab yang besar. Dzalika bi annahum istahabbul hayatad dunya 'alal akhirah, yang demikian karena mereka lebih menyenangi kehidupan dunia dibandingkan kehidupan akhirat. Surat An-Nahl ayat ke-106. Ini tentang kisah Ammar bin Yasir yang dipaksa untuk mengucapkan kekufuran, ya, untuk mencaci maki Allah dan Rasulnya karena benar-benar diancam
Ya, benar-benar diancam akan dibunuh kalau tidak mengucapkan yang demikian. Dan bapak dan ibunya sudah duluan mati. Disuruh mencaci Allah dan Rasulnya nggak mau, ibunya dibunuh. Disuruh mencaci maki Allah dan Rasulnya nggak mau, bapaknya ini dibunuh. Nah, giliran Ammar terpaksa. Ya, ini datang kepada Rasulullah dalam keadaan menangis. Ya, yang seperti ini kafir atau tidak? Tidak. Karena apa? Mukroh, terpaksa. Nah, kira-kira orang yang ikut kesyirikan di zaman sekarang karena alasan jabatan, karena alasan gak enak, karena alasan adat istiadat, mereka terpaksa apa enggak? Diancam dibunuh apa enggak? Enggak. Jadi sama apa enggak? Dapat uzur apa enggak? Enggak dapat uzur, ya. Karena beda kontennya, beda konteksnya. Falam ya'dzirillahu min haula'i illa man ukriha. Allah tidak memberikan uzur dari mereka kecuali yang terpaksa. Ma'qauni qalbihi mutmainnan bil iman. Bersama hatinya tersebut ini tenang dengan keimanan. Karena yang namanya paksaan itu hanya bisa lisan dan perbuatan. Namanya hati bisa dipaksa apa enggak? Enggak bisa. Kita dipaksa untuk membenci Allah. Ya, hati kita membenci Allah, bisa apa enggak? Enggak bisa. Kalau lisan bisa, disuruh caci maki Allah dan Rasulnya bisa. Kalau perbuatan bisa, disuruh lempar mushaf bisa. Tapi kalau hati bisa apa enggak? Kenapa? Karena hati yang tahu cuma Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi enggak ada orang mengatakan saya terpaksa, hati saya demikian. Enggak bisa. Karena apa? Karena yang namanya hati itu tidak ada yang memaksa. Enggak ada yang tahu orang. Orang enggak ada yang tahu, manusia enggak ada yang tahu, ya. Kalau antum dipaksa lihat hatinya untuk membenci sesuatu, mencintai sesuatu, bisa atau tidak? Enggak bisa, karena hati tersebut tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Wa amma ghairu hadza, adapun selain ini, faqad kafara ba'da izmanihi, sawa'un fa'alahu khawfan. Maka orang tersebut telah kafir setelah keimanannya, baik ia lakukan karena takut kehilangan hartanya, kedudukannya, jabatannya, au mudaratan atau basa-basi, ya, au masyahatan biwatanihi, atau dia rasa takut atau sangat mengharap kepada negerinya, au ahlihi, keluarganya, asyiratihi, ya, kerabatnya, au malihi, hartanya, au fi'lihi ala wajhil mazhi au li ghairi dzalika minal a'radi illa al-mukrah, atau yang selainnya dari tujuan-tujuan yang bukan merupakan uzur kecuali orang-orang yang benar-benar dipaksa. Jadi dipaksa itu benar-benar memang diancam. Ancaman tersebut memang bukan hanya sekedar ucapan, tapi benar-benar memang sudah memaksa seseorang, membahayakan seseorang. Fal ayatu tadullu ala hadza min jihatain. Ayat tersebut menunjukkan kepada hal ini, ya, dari dua sisi. Menunjukkan pada hal ini bahwa yang diberikan uzur hanya orang yang mukroh, yang terpaksa. Dari dua sisi. Sisi yang pertama, illa man ukriha. Allah mengatakan kecuali orang yang terpaksa atau dipaksa. Falam yastasnillahu ta'ala illal mukrah. Allah tidak mengecualikan kecuali orang yang terpaksa saja. Ya, terpaksa ini artinya terancam keselamatan jiwanya. Darurat kalau seperti ini, sama seperti makan bangkai, boleh apa enggak hasilnya? Enggak boleh. Kalau terpaksa, kalau dia tidak makan dia akan mati, maka wajib dia makan bangkai. Nah, kalau seperti ini, orang dipaksa untuk melakukan kekufuran dan juga mengucapkan kalimat yang kufur. Kalau dia tidak mengucapkannya, dia akan dibunuh. Maka ada dua pilihan. Yang pertama, dia bersabar, dan ini adalah pilihan yang terbaik. Ya, seperti kisahnya Ghulam dalam kisah Ashabul Ukhdud, ya kan, dipaksa untuk keluar dari agama Islam, mau enggak? Enggak mau. Ya, mau atau tidak? Enggak mau kan? Ya, kemudian penduduk negerinya itu beriman, dipaksa juga untuk ya keluar dari agama Islam, mau atau tidak? Tidak mau, mereka mati. Ya, dibakar sama raja di masa tersebut. Nah, kemudian kisahnya Masyitah itu tukang sisirnya
anak-anak Fir'aun. Ya ketika sisir tersebut jatuh, kemudian dia menyebutkan Bismillah. Maka ditanya sama putri raja Fir'aun, Abi, maksudnya Allah itu bapak saya? Bukan. Allahu Rabbi wa Rabbu abik. Ya, Allah itu Tuhanku dan Tuhan bapakmu. Ya. Maka kata putri tersebut, saya kabarkan sama Abi boleh? Boleh. Dikabarkan. Akhirnya apa? Keluarganya ditangkap. Ya, satu persatu anaknya itu dimasukkan ke dalam penggorengan. Ya, dimasukkan kepada penggorengan. Harus beriman Fir'aun adalah Tuhan. Nggak mau kan? Nggak mau. Ya, suaminya digoreng. Ya, anak-anaknya digoreng. Sampai anak yang masih bayi ingin dilepas, akhirnya taradud. Ragu-ragu. Karena apa? Saking sayangnya namanya ya seorang ibu sama anak. Akhirnya berbicara. Ittaqillahi wasbiri fa innaki 'alal haq. Bertakwalah pada Allah dan bersabarlah, sesungguhnya engkau berada di atas kebenaran. Padahal namanya bayi bisa ngomong apa enggak? Enggak bisa. Makanya apa? Dia menceburkan dirinya. Nah, ini yang paling utama. Tapi yang kedua, boleh seorang tersebut ketika dia terpaksa untuk mengucapkan dan berbuat kekufuran. Ya, mengucapkan atau berbuat kekufuran. Nah, seperti Ammar bin Yasir. Sebenarnya pembahasan mukrah ini ada dalam pembahasan fikih. Dan tidak semua mukrah tersebut ini boleh dilakukan seseorang. Kalau sekarang seorang disuruh, dipaksa, kamu kalau tidak membunuh orang, saya akan bunuh kamu. Boleh nggak dia bunuh orang? Nggak boleh. Karena apa? Apa istimewanya kita dibandingkan orang yang disuruh dibunuh? Mending kita mati aja, udah biarin, bersabar. Ya, mending kita mati aja bersabar. Karena apa? Tidak ada istimewanya antara diri kita dengan orang lain disuruh bunuh. Ya, begitu pula dengan kehormatan. Kalau kamu nggak perkosa fulana, saya akan bunuh kamu. Mending mati aja. Mending mati aja, ya. Karena apa? Hak kita merobek kehormatan seseorang dan lain sebagainya. Paham? Jadi hal mukrah ini ya khusus hal-hal seperti berbuat dan berkata kufur pada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Wa ma'lumun anal insan la yukrahu illa 'alal kalam awil fi'li. Dan diketahui bahwa manusia tidaklah dipaksa kecuali untuk berbicara dan berbuat. Amma aqidatul qalbi fala yukrahu 'alaiha ahadun. Adapun akidah dalam hati tidak dipaksa seorang pun terhadapnya. Bisa apa enggak? Enggak bisa. Nah, sisi yang kedua. Jadi ayat tersebut hanya bagi orang yang terpaksa saja, terancam saja keselamatannya. Qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Dzalika bi annahum istahabbul hayatad dunya 'alal akhirah." Yang demikian karena mereka menyenangi kehidupan dunia dibandingkan negeri akhirat. Fasarraha anna hadzal kufra wal 'adzab lam yakun bisababil i'tiqad. Bahwa kekufuran dan azab ini bukanlah karena sebab keyakinan atau kejahilan atau benci terhadap agama, atau mahabbatul kufri atau dia senang terhadap kekufuran. Wa inna ma sababuhu anna lahu fi dzalika hadzan min huzuzid dunya, bahwa dia memiliki keinginan dari keinginan dunia. Fa'adzarahu 'alad din, maka didahulukan dibandingkan agama. Jadi mendahulukan dunia dibandingkan agamanya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lamu wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Dan selesailah kita dari kitab Kasyfus Syubhat biidznillah ta'ala, ya, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan hidayah dan taufiknya kita berhasil menyelesaikan syarah dari Kasyfus Syubhat. Insyaallah di pekan depan kita murojaah. Ya kitab Kasyfus Syubhat biidznillah ta'ala. Ya, ketika selesai insyaallah akan ada ujian apa enggak? Kita tanya panitia nih. Siap apa enggak? Kalau siap ya. Baik. Ada yang mau ditanyakan? Boleh tafadhol. Saya mau nanya di luar tema boleh? Betul. Apakah ada yang namanya harta suami dan harta istri? Yang pertama. Yang kedua, bolehkah seorang istri
Baik, pertanyaan pertama, betulkah ada harta suami dan ada harta istri tersendiri? Jawabannya betul. Memang seperti itulah ajaran Islam, bahwa harta kepemilikan ini terpisah antara suami dengan istri, sehingga apa yang antum miliki di rumah, apa yang antum miliki berupa tabungan, ini harus dipastikan, harus diperjelas, harus diinventarisir. Mana harta antum, mana harta istri. Ketika istri tersebut bekerja, istri berdagang, dia mengembangkan hartanya dan lain sebagainya, maka yang disebut yang ia miliki itu milik dia, bukan milik antum. Istri ngajar misalnya kan, punya gaji, ya punya dia, bukan punya antum kan. Kalau antum mau pakai apa segala macam harus izin istri, harus izin istri. Nah, sehingga apa, dalam Islam nggak ada namanya harta gonok gini, hartaku, hartamu, misalnya kan, itu nggak. Hartaku, hartamu, hartaku, enak bener dong itu mah. Hartaku, hartamu, hartaku, gitu kan. Harta istri, harta suami, harta istri nggak ada. Masing-masing punya aset. Sehingga ketika antum meninggal, yang diwariskan hanya milik antum. Ketika istri meninggal, yang diwariskan hanya milik istri. Nah, pertanyaan kedua ini memperjelas, bagus. Ketika seorang istri memiliki usaha sendiri, entah dia bekerja atau dia berusaha. Nah, bolehkah ia berikan usaha tersebut, hasil keuntungan tersebut kepada saudaranya, orang tuanya tanpa seizin suami? Ya, tanpa seizin suami. Nah, pertama yang Anda harus ketahui bahwa istri berusaha tersebut harus izin suami, itu dulu. Kalau istri mau berusaha, misalnya dia mau dagang, ya, kemudian dia mau ngajar, dia harus izin suami. Kalau suami tidak mengizinkan, boleh atau tidak istri usaha? Tidak boleh. Tidak boleh istri berusaha, dia mau dagang misalnya kan, dia mau ngajar segala macam. Tidak boleh. Karena hakikatnya suami yang bertanggung jawab terhadap nafkah. Istri bertanggung jawab apa enggak? Enggak, antum bertanggung jawab semuanya ya kan, dari hari demi hari, dari jam demi jam, itu semuanya tanggung jawab dari suami tersebut, nafkah keluarga, anak dan juga istrinya. Nah, kemudian kedua, ketika antum sudah mengizinkan istri tersebut untuk apa? Untuk berusaha, maka keuntungan usaha tersebut ini merupakan hak istri. Ini merupakan hak istri. Nah, ketika istri memiliki harta tersebut, nah, apakah boleh seorang istri tersebut membelanjakan hartanya tanpa seizin suami? Ya, dia mau beli barang, beli kosmetik, beli baju, dia bagi orang tuanya, bagi adik-adiknya, ya, tanpa seizin suami, boleh atau tidak? Nah, kan harusnya dibagi seperti itu kan. Pertama, masalah dia cari usaha, cari maisha sendiri, boleh apa enggak? Harus izin suami. Kalau suami sudah mengizinkan, dia punya untung, bagaimana dia membelanjakan hartanya seperti apa? Apakah harus izin sama suami atau tidak? Ini juga harus izin kepada suami. Tapi izin sebatas apa? Izin sebatas untuk apa ia gunakan? Apakah untuk kemaslahatan atau untuk kemudaratan? Ya, apakah untuk hal yang bermanfaat atau hal yang mubazir, sia-sia? Ya, tanya istri ini mau beli apa? Beli baju. Lah, bahkan kemarin udah beli selusin, ya kan? Mau beli lagi, nggak boleh. Ya, kenapa? Nggak bakal kepake kan? Nggak boleh kita beli barang nggak dipakai. Ya kalau nggak dipakai mending kasih orang kan? Atau dibeli yang lain bermanfaat. Karena asalnya wanita itu safi, ya, bodoh dalam menggunakan harta. Tuh lihat, nggak ada yang namanya perempuan punya sepatu satu, pasti lebih dari satu. Tas nggak mungkin satu, pasti lebih dari satu. Seperti itu. Ya, beda dengan laki-laki, satu cukup apa enggak? Cukup. Ya, punya sepatu satu cukup. Ya, maksimal 2. Enggak ada yang sampai 10 sepatu laki-laki kan? Dagang itu mah bukan punya sepatu. Nah, jadi sebatas ini maslahat atau tidak, mudarat atau tidak. Ya, kalau memang dia memberikan dia memberikan
uang kepada orang tuanya, uang kepada saudaranya, dan itu adalah maslahat, nggak boleh suami melarangnya. Ya, nggak boleh suami melarang karena antum sudah izinkan dia berusaha. Ada maksudnya dia berusaha, dia ngajar, dia dagang, dia jahit, dia apa segala macam kan dan lain sebagainya. Nah, jadi seperti itu ya penjelasannya, Allah a'lam bishawab. Tapi ada lagi yang lain? Apa? Kalau misalnya usahanya itu bareng-bareng kan, jadi istri sama suami usaha gitu. Ya. Itu untuk pembagian harta pemilikannya juga. Pembagian harta apa? Apakah itu milik bersama? Ataupun harus menjelaskan buat istri berapa persen atau berapa persen? Oh iya, paham mana? Ya, ketika pertanyaan kembali, ketika seorang suami dan istri itu melaksanakan usaha yang sama berbarengan, ya jualan apalah pokoknya ya, jualan apa? Bersama-sama antara suami dengan istri, apakah dikatakan kepemilikannya tersebut adalah kepemilikan bersama? Naam, ini masuk dalam hukum syirkah atau syarikah. Ya, dari syarikat tersebut ada dua macam sebenarnya. Ada syarikatul amlak, berserikat dalam kepemilikan. Ada syarikatul amal, berserikat dalam masalah usaha. Nanti sebenarnya ada dalam pembahasan muamalah. Gampangnya, yang seperti ini harus dijelaskan model usahanya itu syarikah yang mana? Apakah syarikatul inan? Apakah syarikatul mufawadah? Katakanlah itu merupakan apa? Mudharabah. Ya. Jadi harus dijelaskan. Kalau sekiranya modalnya dari suami ini. Modalnya dari suami. Tapi ya yang bekerja suami dan juga istri. Maka ini ada mudharabahnya. Bahwa suami tersebut sebagai pemodal, kemudian suami dan istri itu sebagai pelaku usaha. Harus dijelaskan presentasi keuntungannya tersebut. Berapa bagian suami, berapa bagian istri. Dan untuk mudharabah seperti ini, ketika terjadi kerugian yang nanggung cuma pemodal. Siapa pemodal? Suami di sana. Ketika dua-duanya sama modal, makanya namanya syarikatul inan. Syarikatul inan, dua-duanya sama modal ya. Bang, kita usaha yuk apa? Ternak bekicot misalnya kan gitu. misal lagi laku gitu bekicot kan gitu. Sekilonya 5 juta misalnya kan. Kita ternak apa? Ternak cupang. Cupang dikiloin apa dia apa? Oh, bijian. Kali belinya sekilo gitu 50.000 gitu kan. Kayaknya susah bener ngumpulinnya kan. Sampai sekilo, orang kecil-kecil dia mah. Antum usaha tadi ternak bekicot misalnya kan. Pokoknya kita cari aja kebun kosong Mang ya, kita tempel-tempelin tuh bekicot di pohonan. Siapa tahu jadi banyak dia. Nah, makanya seperti ini syarikatul inan. Nah, syarikatul inan itu harus dilihat dari sisi modalnya berapa persen. Ya, saya isi modalnya berapa persen? Apakah 50-50 ataukah 60-40? Ya, kemudian dalam masalah untung ini kesepakatan bersama. Tapi dalam masalah rugi itu harus melihat kepada jumlah modal. Itu syarikatul inan, sama-sama mengeluarkan modal. Ya, sama-sama mengeluarkan modal. Harus berdasarkan persentasi dari modal usaha. Paham Pak? Nah, jadi antum tentukan ini model kerjasamanya. Model kerjasama seperti apa harus jelas. Jangan timbang usaha bersama, ini usaha bersama ya yang ya gitu kan. Jadi kita ini semuanya kita miliki bersama gitu kan. Ketika antum meninggal bingung, nah ini jadi aset antum, ya berapa persen segala macam. Tentukan kalau 50-50. Ya kan 50-50. Nah, dan bentuk kerjasamanya seperti apa ini harus dipastikan. Insyaallah mudah-mudahan di pertemuan berikutnya kita akan jelaskan tentang masalah muamalah insyaallah taala. Nah, di masa sekarang karakteristiknya itu setiap muamalah itu memiliki akad yang murakkab.
akad yang dia itu apa murakkabah. Jadi bukan cuma satu akad berlangsung dalam satu transaksi. Nah, ketika kita paham pokok-pokok dasar muamalah, antum dikaitkan dengan GoPay. GoPay itu apa aja sih akadnya? Antum narik di ATM, apa aja akad dari antum narik di ATM apa? Antum gesek di Tokma dia di Alfamaret, ketika digesek ATM antum itu berlangsung akad apa? Mudah untuk menentukan halal dan juga haramnya. Kalau antum tahu apa sih kaidah dalam jual beli, apa sih kaidah dalam pinjam meminjam, apa sih kaidah dalam upah mengupah, apa sih kaidah dalam masalah hutang piutang dan lain sebagainya. Iya atau tidak? Karena apa? Itu akad cuman muter aja ke situ-situ. Nah, kalau antum nggak paham situnya, ya kan, makanya kerjaannya nanya mulu. Kerjaannya apa? Nanya mulu. Ini begini boleh nggak? Ini begini boleh nggak? Gitu kan? Karena apa? Akarnya nggak dipelajari. Kalau pokoknya dipelajari, ya, antum bakal tahu mau model apapun ya akad zaman sekarang. Antum ditanya asuransi bagaimana? Antum tahu asuransi itu berlangsung akad ini. Maka nggak boleh dari sisi ini dan lain sebagainya. Ya, yang jadi masalah antum jual beli aja gak paham. Ya, sewa menyewa aja nggak paham. Ya bagaimana kalau dikaitkan dengan hal-hal demikian? Bagaimana hukumnya OVO, uang elektronik, ya kan? Imoni, segala macam. Nah, antum harus tahu hakikatnya akad apa saja dalam dasar-dasar muamalah tersebut. Sehingga antum bisa namanya takyif. Ya, antum mengkaifakan ini bagaimana ya akad yang terjadi dalam transaksi ini. Wallahu taala ala wa alam. Sallallahu Nabi Muhammad wa alihi wasallam. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.